Assalamualaikum Bang Nuim, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tadi kita habis bacakan tentang kisah berita-berita tentang pemindahan ibu kota ya. Saya pernah ke Nipidau, zona sepi kali ya, tapi ke Canberra belum sempat mampir ya. Berbagai kota-kota tentang ibu kota yang pindah karena kita ini kan isu pindah ini Bang Nuim pernah cerita tentang Canberra, perebutan antara Sydney dan Melbourne waktu itu ya, akhirnya cari jalan tengah. Apa Bang Nuim lihat dari pemaksaankah apa pemindahan ibu kota Indonesia ini atau sebuah strategi apa sebagai orang yang memperhatikan dunia dan ibu kotanya Bang Nuim? Silakan Bang Nuim. Ini kan sudah lama dicita-citakan, Bu, iya, iya. tapi barangkali belum tentu prioritasnya sekarang ini karena masih banyak yang harus diprioritaskan. Apa yang dikatakan oleh Bung Karno dahulu, Ambek Praba Arta, yang dahulu didahulukan. Jadi banyak hal-hal. Ya, kalau mau kasarnya, barangkali kereta api cepat Jakarta-Bandung, ya, gitu didahulukan. Betul. Dan ini karena apa? Ini banyak nanti datangnya komentar itu dari masyarakat sendiri yang punya pandangan lain, matanya sama, tapi pandangannya bisa berbeda-beda. Dan mereka mengatakan lah ini kok IKN ini ibu kota negara ini kok dikasih nama Aidit loh ya apa? Ya Dipa Nusantara Aidit, Dipa Nusantara Aidit. Padahal barangkali nggak ada hubungannya. Betul. Tapi dengan begitu meriahnya, begitu hebatnya sekarang ini soal-soal PKI dan lain sebagainya, ya orang bisa saja lalu teringat, oh itu diberi nama Dipa Nusantara Aidit. Padahal nama Nusantara itu sudah ada jauh sebelum Aidit ada. Jadi ini masalah yang luar biasa, itu satu. Kedua, jadi pemerintah ini, paling tidak Bapak Presiden barangkali terlanjur. Ini tidak ada katanya menggunakan APBN dan lain, akhirnya pakai kereta api cepat Jakarta Bandung, akhirnya pakai. Jadi seakan-akan semuanya orang Melayu mengatakan kalau kerbau dipegang talinya, manusia dipegang janjinya. Nah, janjinya kan tidak ada dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Itu kan akan aman. Itu murni akan dipakai untuk mensejahterakan kehidupan rakyat. Jadi sekarang dipakai ya bukan bagi sementara orang, bukan untuk mensejahterakan kehidupan rakyat. Kita lihat tidak banyak ibu kota yang pindah itu seperti Kazakhstan lah kita ambil. Dari Almaty ke Astana, Almaty ke Astana. Bahkan Nigeria, ya dari Lagos ke Abuja. Itu Lagos itu ada, saya pernah membaca satu laporan yang mengatakan seorang wartawan dari Lagos mau ke London. Dia akhirnya ketinggalan pesawat karena perjalanan dari rumahnya di Lagos menuju ke bandara. Itu lebih lama dari penerbangan Lagos ke London. Ketika dia sampai di bandara, pesawat sudah berangkat. Jadi tidak selamanya Abuja itu dianggap terang. Ya jangan jauh-jauh lah, kita lihat ya ibu kota Putrajaya saja juga tidak begitu diminati oleh banyak orang di Malaysia. Jadi ini dengan katanya pindah ke Kalimantan karena itu adalah pusat ya, pembenaran itu dipakai. Ini sebenarnya pusat Indonesia itu adalah di IKN sekarang itu, ibu kota negara. Itulah katanya, makanya perlu kita. Jadi hal-hal yang seperti itu barangkali tidaklah jadi pertimbangan. Jadi pertimbangan itu adalah praktis atau tidak. Itu yang paling penting. Karena banyak sudah ibu kota yang dipindahkan tidak begitu bekerja. Jadi kalau kita lihat di Amerika, Washington, itu nama presidennya George Washington. Oke, hebat memang karena ada kota Chicago, ada Los Angeles, ada kemudian kota apa di Texas yang besar juga, ada New York dan lain sebagainya. Oke, netral. Dibikin Washington. Ya seperti dikatakan tadi, Canberra itu dibangun dengan menggunakan arsitek dari luar negeri ya. Untuk membangun Canberra itu memang unik dia lain. Pokoknya agak indah lah. Tapi kan Australia ini sebuah benua yang besar sekali dan ada persaingan yang sangat hebat antara Sydney dengan Melbourne sampai sekarang ini. Sampai sekarang ini tuh ada persaingan itu. Melbourne selalu menganggap dirinya dianak-tirikan, Sydney selalu diutamakan. Bahkan dalam pemberitaan Badan Australia ABC yang dikenal begitu objektif dan lain sebagainya, selalu miring kalau sudah sampai ke Sydney itu diberikan porsi yang lebih panjang dan lain sebagainya. Tapi akhirnya semua puas bahwa ibu kota pindah ke Canberra karena letaknya tidak begitu jauh dari Sydney. Ya, dan
tidak begitu juga jauh dari Melbourne. Jadi ada alasan utama kenapa dan ada kemampuan untuk itu. Ada kemampuan. Nah, dalam keadaan seperti sekarang ini, apakah memang bisa ibu kota negara Nusantara siap dalam tahun 2024? Kalau sudah siap, bagaimana? Akankah dipindahkan aparat sipil negeri ASN ini semua ke sana atau bagaimana? Apakah sudah ada rencana untuk itu? Ini kan ibu kota itu memerlukan macam-macam sarana, bukan satu dua sarana saja. Yang seperti antum katakan Ranggun yang sudah biasa, yang sudah dikenal dari sejak kapan-kapan, pindah ke Dapideu, ya orang tidak begitu berminat. Tapi ya barangkali tentu ada alasan-alasan tertentu ingin meninggalkan semacam warisan barangkali. Paling tidak saya sudah meninggalkan warisan saya di Indonesia, yaitu Nusantara. Ya itu apa boleh buat. Di sini juga ada di Melbourne ada toko rempah-rempahan Nusantara, ada macam-macam nama Nusantara. Tapi tidak tahu apakah diambil dari Dipa Nusantara ini atau dari lain-lain. Pokoknya bisa. Iya, memang luar biasa ya Bang Nuim. Tapi kalau persaingan ini sekarang nih, virus Omicron di Australia, dulu tuh luar biasa ketatnya. Sekarang ini satu hari saja udah bertambah lagi. Berapa tadi saya lihat Australia itu 48.000. Ta Sydney, ta Melbourne ini yang paling banyak. Apa yang terjadi sebenarnya Bang Nuim? Sudah Ya, pasrah kah apa gimana Bang? Ya kira-kira begitu. Karena harus ada pertimbangan, tidak bisa 100% hanya memusatkan perhatian seperti misalnya negara bagian Australia Barat. Itu Australia Barat masih tutup negara bagian dan dicela habis-habisan karena terlalu ketat sehingga tidak memungkinkan ekonominya untuk berkembang. Karena ekonomi apalagi sekarang musim panas itu apa yang disebutkan hospitality, ya ke pariwisataan itu orang berkunjung. Orang Australia ini tidak bisa terlalu lama berada di dalam rumah. Mereka tuh ingin keluar, ingin pokoknya ya sampai bisa menikmati jalan-jalan bawa mobil karena memang mungkin jalannya bagus karena ya adalah pertimbangan mereka selalu mengatakan aduh bosan di lockdown, dikunci terus-terusan, itu menimbulkan masalah kejiwaan dan lain sebagainya. Jadi akhirnya pemerintah mengatakan ini barangkali melawannya adalah dengan melakukan vaksinasi, mengebalkan, membuat penduduk kebal. Jadi alhamdulillah sekarang ini anak-anak umur 5-11 tahun juga sudah mulai divaksinasi, disuntik dan sebagainya. Jadi dikatakan silakan kamu datang. Silakan kamu datang. Kita akan lawan dengan kekebalan yang ada pada diri kita. Namun tidak semua orang mau divaksinasi. Makanya keributan yang baru-baru ini terjadi menjelang misalnya turnamen tenis Grand Slam Australia terbuka dengan petenis dari Serbia, Novak Djokovic. Ya itu persoalan itu juga. Dia orang yang jelas-jelas mengatakan tidak sudi untuk divaksinasi. Dan dia seorang yang terkenal. Dia seorang yang jago, yang diminati oleh banyak orang, digandrungi dan dijadikan panutan. Kalau dia mengatakan begitu, nanti banyak orang yang memang sudah sejak awal di sini ya menjadikan dia sebagai panutan. Ini di Amerika kemarin terjadi lagi demonstrasi di kota New York menentang vaksinasi. Jadi inilah masalahnya. Biar bagaimana yang dikatakan oleh ahli Dr. Fauci misalnya. Fauci menjadi penasehat di Amerika. Dia mengatakan tidak bisa. Ini penyakit. Ya cuman dia tidak mengutip hadis. Setiap penyakit itu ada obatnya kecuali tua dan mati. Dan jangan celakakan diri kamu, jangan celakakan orang lain. Ini mereka tidak sadar. Mereka sampai sekarang di Australia ini masih ada yang tidak mau divaksinasi. Padahal ketentuan-ketentuan berlaku itu mau masuk restoran mesti tunjukkan di HP kita tuh. Ini saya sudah divaksin. Mau belanja, mau beli ini kita tunjukkan. Untuk mencegah. Karena pencegahan itu jauh lebih baik dari perawatan, dari pengobatan. Prevention is better than cure. Yang terjadinya sekarang ini di Australia yaitu karena baru-baru ini Natal, tahun baru, orang kumpul-kumpul, dan sekarang ini pertandingan tenis orang duduk sebelah menyebelah, bahu-membahu. Ini nanti bisa kita lihat begitu selesai, ya minggu depan selesai di turnamen, nah ini akan melonjak lagi. Tetapi ketika dia juga datang menyerang, apabila orang sudah mendapatkan 2-3 suntikan, bahkan sekarang dikatakan 4 suntikan, itu mungkin tidak separah ya seperti kalau orang tidak disuntik, tidak divaksinasi.
Ya, memang luar biasa ini virus yang masih melanglang buana dan nampaknya London minggu-minggu depan akan mencabut semua karena sudah lengkap semua kena, hampir banyak, cukuplah sudah yang kena di Eropa sana, terutama di London. Bukankah begitu katanya? Senegeri dulu itu, nggak usah pakai vaksin, kena virusnya langsung. Banyak pendemo vaksin juga di sana. Nah, Ya itu juga, dan itu kan masalah ini mencelakakan Perdana Menteri ikut-ikutan pesta di tempat kediamannya di Downing Street. Padahal waktu itu terjadi lockdown, penguncian. Nah, dia pikir, aduh, kalau saja waktu itu tidak berlaku, kan dia tidak sampai sekarang ini dituntut supaya mengundurkan diri sampai begitu. betul. Tapi nampaknya urusan virus ini bagi sebagian negara menjadi hikmah ya, karena tak ada demo, tak ada protes, dan anggaran pun banyak yang turun tanpa pemeriksaan. Ya, itu juga sebuah fenomena yang ada di negeri, di berbagai tempat sekarang ini. Bukan begitu, Bang Lim? Tapi tidak di Australia. Oh, tidak ada Australia. Setiap 1 sen itu adalah uang wajib pajak, maksudnya uang rakyat. Di sini diakui bahwa pemerintah itu tidak punya uang, negara yang punya uang itu rakyat. Jadi ini dipercayakan, dipercayakan kepada pemerintah untuk mengelolanya. Tapi itu uang rakyat, bukan uang pemerintah. Nah, itu jadi setiap dolar, setiap sen itu harus dipertanggungjawabkan. Tidak bisa begitu saja. Jadi sekarang misalnya kasusnya sederhana. Sekarang banyak petani, banyak pemilik kebun, banyak mulai mengatakan peternak, aduh, kami kekurangan tenaga kerja. Iya. Nah, bagaimana? Ini ada tenaga kerja misalnya di Pasifik yang sudah punya visa. Mungkin ada tenaga kerja di Asia Tenggara yang sudah punya visa. Waktu itu mereka untuk mendapatkan visa harus membayar $600. Jadi $600 itu berapa? 6 juta. Sekarang pemerintah bilang begini, kalian datang ke Australia. Ya. Nanti yang $600 kami kembalikan. Jadi visanya cuma-cuma, bukan tanpa visa. Beredar di Indonesia kabarnya berita bisa masuk ke Australia untuk bekerja petik buah-buahan, sayur-sayuran dan lain sebagainya tanpa visa. Bukan, harus punya visa. Jadi harus ke kedutaan Australia ngambil visa. Bayar di sana misalnya 6 juta misalnya. Nanti sampai di sini pemerintah kembalikan yang 6 juta. Ini juga diberlakukan untuk para mahasiswi asing yang datang belajar ke Australia yang sudah bayar $600 untuk memperoleh visa. Kalau mereka datang, itu dikembalikan kepada mereka. Kenapa? Karena para mahasiswa asing ini, laki-laki dan perempuan, ini di waktu selang mereka bantu, istilah di Medan itu mocok-mocok, kerja sambilan, kerja jadi pelayan, kerja jadi buat bikin kopi. Jadi mereka ini diperlukan, mereka menuntut ilmu, tapi di samping itu mereka juga ya menggunakan tenaga mereka untuk kepentingan bisnis di Australia supaya mereka juga mendapatkan uang. Jadi tidak 100% mereka bergantung kepada orang tua untuk mengirimkan uang, karena mereka di sini adalah mahasiswa non-beasiswa, mahasiswa yang bayar sendiri. Jadi pemerintah Australia mengatakan, datang, visa yang sudah kamu peroleh dengan bayar $600, kami kembalikan dengan $600. Jadi pemerintah menyediakan sekian ratus juta dolar untuk dikembalikan kepada mahasiswa dan kepada tenaga kerja yang datang dari luar negeri untuk mencari nafkah di Australia. Iya. Sementara dunia sibuk dengan virus corona, dengan varian-varian yang timbul baru, timbul tenggelam ini, tapi dua titik dunia terus memanas, Bang, di Ukraina maupun di Taiwan yang baru-baru ini terus bergolak. Apa Bang Nuim lihat, apa harus selalu ada ini pergolakan untuk mesin-mesin perang ini terus berproduksi, atau kisah apa akan terjadi di balik ini, persiapan masa-masa depan dunia ini, Bang Nuim? Ya, jadi ini Putin ya. Dia melihat barangkali sudah tidak begitu enak, karena belakangan ini yang banyak disebut-sebut sebagai adik kuasa kedua adalah RRT. Kalau dulu kan Uni Soviet Amerika. Jadi dia bikin gerakan 100.000 tentaranya dikerahkan ke perbatasan dengan Ukraina. Secara teknis dia mengatakan ini wilayah kami. Kami tidak mencecahkan kaki di negara orang lain. Kami di wilayah kami mau bikin gerakan 100.000, 1 juta tentara, apa urusan kalian? Pokoknya kalian jangan coba-coba untuk menerima Ukraina sebagai anggota persetujuan pertahanan Atlantik Utara. Karena NATO
ini tidak pandang bulu. Kita tahu kan bahwa Turki pun yang selalu disebut-sebut sekarang ini kalau dia mau masuk misalnya Uni Eropa, dia selalu disebut, oh nggak bisa Turki, kenapa budayanya lain. Mereka tidak mau menyebutnya itu budaya Muslim. Ini budayanya lain. Tapi untuk NATO mereka bilang ahlan wa sahlan, silakan masuk. Karena apa? Letak Turki yang sangat strategis berhadapan dengan waktu itu Uni Soviet, mereka terima. Jadi Putin melihat, nah ini bahaya ini kalau Ukraina jadi NATO, nanti NATO itu bisa dekat ke situ, segala intelijen, segala apa itu berbahaya. Ini bisa dianggap membahayakan. Bisa juga nanti dihasut-hasut barangkali di Rusia sana supaya berontak, supaya ini dan itu. Nah ini dia tidak tahu dan dia meminta jaminan dari Amerika dan NATO bahwa mereka tidak akan menerima Ukraina sebagai anggota NATO. NATO mengatakan kami ini terbuka, kami nggak pilih kasih, terbuka, siapa yang mau masuk ya silakan. Jadi permainan ini banyak politiknya sebenarnya dan tipis kemungkinan akan terjadi baku hantam. Paling-paling ya seperti dikatakan oleh Joe Biden, ya kita lakukan sanksi di sini, sanksi di sana. Barangkali lebih mungkin terjadi sesuatu di Taiwan daripada sesuatu di Ukraina. Karena mereka tidak ingin. Eropa itu sudah punya dua pengalaman yang sangat luar biasa. Perang Dunia Pertama berapa banyak, berapa juta yang tewas. Perang Dunia Kedua itu selalu orang membuat contoh. Adakah itu dilakukan oleh Taliban ataukah itu dilakukan oleh ISIS, dan bukan, itu sesama bangsa Eropa. Jadi itu sesuatu yang sangat memalukan mereka, sesama bangsa Eropa, satu agama, satu latar belakang dan lain sebagainya. Mereka melakukan perbuatan yang begitu keji sehingga begitu banyak jutaan orang yang tewas. Jadi mereka tidak ingin ketika terjadi peristiwa misalnya tahun 90-an di Bosnia, itu bukan main, memalukan sekali. Walaupun bagi Serbia itu dianggap tidak apa-apa, tapi bagi Eropa secara keseluruhan itu memalukan bahwa itu bisa terjadi di Eropa. Makanya mereka itu tidak begitu senang misalnya sekarang dengan Hongaria, karena si Orban ini memang agak fasis dan lain sebagainya. Eropa itu ingin mempertahankan, kami negara yang berbudaya, kami negara yang beradab dan lain sebagainya. Jadi seperti dikatakan oleh Sir Winston Churchill, Joe is better than war. Ngomong, Joe itu artinya rahang. Goyang rahang itu ngomong itu lebih bagus daripada perang. Jadi tampaknya ya paling-paling adalah sedikit sanksi terhadap perusahaan-perusahaan BUMN lah, BUMN Rusia. Ya, terhadap barangkali uang Putin yang ada di luar negeri mungkin bisa diblokir dan lain sebagainya. Jadi tampaknya Taiwan itu juga lebih mungkin bisa menimbulkan ketegangan karena sudah pernah. Ketika itu Amerika mengirimkan armada ke-7-nya ke sana. Waktu itu RRT belum seperti sekarang ini. Dia belum seperti sekarang ini. Kalau kita melihat cara mereka berbaris, sangat mengerikan. Cuman mereka belum diuji. Mereka pernah kali ribut sedikit dengan Vietnam, agak kewalahan juga. Mereka agak lebih unggul dibanding dengan India. Jangan lupa tahun 62 itu Dr. Subandrio, Menteri Luar Negeri waktu itu sempat sibuk untuk mendamaikan antara India dengan RRT. Nah itu jadi ya ada front-frontnya lebih banyak dengan Vietnam, dengan India, ya, Tibet di sana itu bagaimana, kemudian Taiwan yang paling nyata. Dan Taiwan ini mungkin karena presidennya seorang perempuan, itu bukan main, garangnya luar biasa. Iya, kecil-kecil cabai rawit gitu. Ya, betul. Luar biasa ini. Apakah benar itu apa dia punya teknologi komputer ini akan mempengaruhi dunia kalau Taiwan terjadi pengempuran terhadap Taiwan, Bang Lim? Iya, bisa. Bisa gitu. Karena ya kita melihat ya mereka ya kalau kita disuruh nuntut ilmu ke Cina ya mana? Kalau antum pernah melihat itu yang namanya Tembok Agung Cina, itu lihat itu Tembok Agung Cina. Saya itu udah lihat berapa kali masih takjub. Saya melihat di terakota, di Xi'an itu terakota, melihat itu tentara yang mereka bikin dari entah bahan apa, batu atau apa, untuk katanya nanti mendampingi kaisarnya kalau sampai ke akhirat. Dan zaman itu belum ada kertas, ya, mereka belum begini. Kita tidak masuk di akal. Lihat, saya kesana tahun 90 melihat Cina, aduh kasihan juga ini. Karena setelah apa yang disebutkan sebagai revolusi budaya yang menyebabkan hampir 40-45 juta orang tewas oleh Mao Zedong, kemudian pergi lagi ke sana tahun
2018 ya. Saya tidak bisa dibayangkan perbedaan yang telah terjadi, pembangunan yang begitu dahsyat yang terjadi di negara itu. Dan sekarang ini kita lihat yang disebutkan sebagai abad Jinan, the Chinese Century. Jadi luar biasa. Iya, karena begini, saya ingatkan lagi, kita pernah bicara hal ini di Rasil. Waktu itu berapa tahun yang lalu, RRT mengatakan kepada umat manusia seluruhnya dunia, ada satelit kami yang rusak. Dan satelit ini berbahaya, jadi kami akan menembaknya supaya hancur, jangan membahayakan satelit lain. Gempar dunia. Itu berapa ratus satelit, berapa ribu satelit ada di sana. Yang beredar begitu kencang, bagaimana dia bisa menembaknya? Nggak mungkin dia tembak, hancur, jatuh. Jadi dia punya kecanggihan. Dia bisa ke Marih, ya orang bilang Mars, kita menyebutnya planet Marih. Ya, jadi ini sesuatu yang luar biasa, karena ya itu dia. Seperti dikatakan tadi, mungkin hadis itu sangat sahih, tuntutlah ilmu, walaupun sampai ke negeri Cina. Gitu, memang begitu kenyataannya. Tadi Bang Noem cerita tentang Perang Dunia Kedua yang dilakukan oleh Eropa sama Eropa. Saya ingin melihat persepsi Bang Noem ketika melihat walaupun ada pergerakan perdamaian antara Iran sama Saudi, tapi nampaknya Yaman ini minggu lalu digempur habis-habisan sama Saudi. Apakah karena ulah mereka terhadap Uni Emirat atau Dubai kemarin, atau bagaimana Bang Noem melihat ini? Ini udah belas tahun ini, masuk tahun ke-11 kalau tidak salah. Gimana Bang Noem ini? Saudara, ya, ini perlu dipupuk terus. Ini perlu dipupuk terus. Ini penting. Jadi kita lihat apa yang terjadi. Pemupukan yang sama juga terjadi di Afghanistan. Ada satu tulisan yang tidak disebarluaskan oleh seseorang yang mengatakan setelah Taliban menguasai Afghanistan dan kemudian Amerika serta NATO mengundurkan diri, tapi mereka tidak mengundurkan diri begitu saja. Ada bom waktu yang ditinggalkan, sudah ada dilatih sebagian orang yang sekarang mungkin disebut ISIS. Ini ada yang disebutkan sebagai ISIS, ya. Tapi ini yang bergerak, apakah ini ISIS beneran atau ISIS pura-pura? Kalau dia ISIS beneran dan dia katanya berjuang untuk agama Islam, untuk itu, tidak mungkinlah dia melakukan serangan terhadap umat Islam. Kenapa? Seperti yang sudah sering kita bicarakan waktu itu. Kalau memang ISIS ini benar-benar katanya adalah sebuah gerakan Islamis, kenapa dia membiarkan Israel seenaknya melakukan kezaliman terhadap Palestina? Padahal dia bisa merangkak, dia sudah sampai ke sana. Tapi dia tidak pernah mau melakukan hal itu. Kenapa? Dia lebih suka menyerang Muslim. Kenapa? Kenapa? Al-qatil wal maqtul, al-qatil wal maqtul kulluhum finnar. Yang membunuh dan dibunuh dua-duanya bisa ke neraka. Kenapa masuk apa? Kenapa mesti begitu? Jadi kita lihat kenapa di India ada Kashmir yang jadi wilayah India, bukan wilayah Pakistan. Jadi bom waktu itu mesti ditinggalkan. Ya, kemudian di kita dulu juga kan ada gerakan Ratu Ade dan sebagainya, macam-macam itu biasalah mereka melakukan karena malu mereka dan sakit hati mereka karena terdepak harus keluar, ya mereka meninggalkan bom waktu yang disebut bom waktu. Jadi yang terjadi sekarang ini ya begitu. Kebetulan Yaman mau ada terjadi pergolakan di sana, terjadi serangan dengan drone dan lain sebagainya terhadap Uni Emirat Arab yang sudah mulai ingin berdamai dengan Yaman, sudah mulai berdamai dengan Iran, sudah mulai bosan. Jangan dipanaskan lagi, dihidupkan kembali. Mesti. Itu hasud jud wa ma'jud itu ada sistemnya ya begitu. Dihasut sini, dihasut sana supaya terus terjadi. Jangan sampai dia bisa menyatu, itu berbahaya. Dari sejak awal, sejak runtuhnya Emporium Utsmaniyah itu sudah terjadi, dan kebetulan Arab ini bahlulnya mau. Iya, memang luar biasa ya, perpecahan Hamas sama Fatah pun luar biasa. Padahal simpel kalau mau. Dan ini pula yang menyebabkan Turki Utsmani pula jatuh kan, perpecahan di internal pula awalnya. Bukan begitu Bang Noem? Betul, betul. Dan siapa yang masuk? Yang masuk seorang yang mengaku putra Turki. Dia mengaku dirinya lahir di Makedonia atau Macedonia, orang yang lahir di Macedonia, Makedonia. Dia mengaku putra Turki.
dia melakukan perubahan yang sangat mengharukan bagi Barat. Pak, kalian punya abjad, hapus. Tidak lagi boleh pakai abjad, itu abjad Arab. Pakai abjad, tidak boleh pakai tarbus. Tidak boleh pakai niqab, tidak boleh pakai hijab dan lain sebagainya. Itu dibikin dan sangat sekuler dan nah, jadi kita lihat. Dan Arab yang sebelumnya dijanjikan melalui apa yang disebutkan sebagai Lawrence of Arabia, T.A. Lawrence dari Inggris, yang membujuk semua kelompok, semua kabilah di Arab sana. Kita bersatu melawan Turki, habis itu kalian akan merdeka. Oh tidak. Habis manis sepah dibuang. Begitu selesai, besok Turki dikalahkan, karena jangan lupa, Inggris, Australia, dan lain sebagainya itu banyak sekali menderita ketika menderita korban ketika mereka mencoba untuk menyerbu Turki, ya itu banyak sekali mereka. Ya, jadi bagaimana caranya? Dari belakang dihasut orang Arab. Ya, jadi termasuk semua itu yang dari Ordon, istilahnya Ordon, dari Mamlakatul Arabiyyah Saudiyah, waktu itu belum ada lah, tapi itu dihimpun semua. Dan mereka mau, ya Hijaz mau. Jadi apa boleh buat? Ya itu terjadi. Habis itu ya janji sih tinggal janji. Kita tahu lah sampai sekarang pun. Ya kalau istilahnya begini. Iya waktu itu dijanjikan karena ibarat orang mancing perlu umpan. Tapi kalau udah dapat kenapa bisa dikasih umpan lagi? Gitu. Nah, itu dia. Luar biasa Bang Dim. Bang Dim, sebagai penutup kisah kita pagi ini, mungkin ada hikmah dari segala perjalanan dunia ini, hikmah buat kita hidup ke depan dan bagaimana kita mempersiapkan hidup setelah di dunia ini. Mungkin Bang Dim bisa berikan sebuah hikmah buat pendengar kita pagi hari ini. Silakan Bang Dim. Ya, tujuannya itu sebenarnya Islam itu mengatakan tak kenal maka tak sayang. Tak kenal maka tak sayang. Jadi ini kalau kita lihat ya ini ayatnya. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabail lita'arafu inna akramakum. Nah ini dia. Wahai manusia, ciptakan dari laki-laki dan perempuan. Netral. Dan kemudian dijadikan berbangsa-bangsa lita'arafu untuk saling kenal. Orang kita mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nah ini dia Islam yang mengatakan lita'arafu supaya kenal. Itu dia. Nah, lalu ditutup inna akramakum indallahi atqakum. Jadi kita melihat gampang sekali, sederhana sekali bagaimana sebenarnya tujuannya itu bukan untuk menimbulkan kebencian, tapi untuk menimbulkan kasih sayang. Sehingga kalau kamu pun berdebat dengan mereka, kata Tuhan, bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Jangan kasar-kasar. Nggak boleh kasar-kasar, halus saja. Nah, kemudian dikatakan lakum dinukum wariyadiyah. Udah kalian mau agar terserah. Kami biar aja lah kami begini. Ini tapi tidak bisa dibiarkan kita begini. Diperingatkan umat Islam, wala tasubul ladzina yad'una min dun. Jangan kamu jelek-jelekan orang agama orang lain, sesembahan orang lain. Urusan mereka. Enggak ada urusan kita, itu urusan mereka. Cuman itu urusan kami, biarlah kami melakukan. Nggak usah kalian campuri. Kalau bisa begitu, alhamdulillah. Maka terjadilah surga nanti di dunia dan di akhirat. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah berikan yang dijanjikan dan umat dipersatukan tiba saatnya nanti. Amin. 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 Ya Rabbil Alamin. Terima kasih Bang Nuim pagi hari ini telah menemani para pendengar radio di manapun dan semoga selalu sehat walafiat dan bermanfaat untuk banyak orang. Assalamualaikum. Amin. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.